Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik. Geopolitik berasal dari kata geo yang berarti bumi atau wilayah, kemudian politik berarti penyelenggaraan negara. Jadi kalau digabung, geopolitik artinya suatu ilmu yang penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi tempat tinggalnya. Misalkan Jepang ini sangat berbeda dengan Singapura misalkan, ya. Karena letak geografisnya berbeda. Dengan demikian, setiap negara mempunyai kebijakan sendiri sesuai dengan letak geografisnya. Kemudian kita bahas saja tentang Indonesia. Kalau di Indonesia ini disebut dengan wawasan Nusantara, artinya cara pandang bangsa Indonesia dalam mengatur negaranya berdasarkan letak geografi. Kita ketahui bahwa geografi Indonesia ini Indonesia terletak di dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian kita kenal juga Indonesia merupakan negara kepulauan. Jadi banyak, bahkan beribu-ribu pulau, mulai pulau yang besar maupun pulau yang kecil. Dengan letak geografis Indonesia ini ada segi kelemahan dan juga ada segi kelebihan. Segi kelebihannya adalah Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan kaya sumber alam. Posisi strategis misalnya tadi negara Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Jadi misalkan orang Asia kalau mau ke Australia, mayoritas atau kemungkinan besar ini lewat Indonesia. Maka ini orang asing yang transit di Indonesia itu membawa pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Tetapi di sini yang kita saring adalah pengaruh yang positif. Kemudian kelemahannya wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air. Kita ketahui suku bangsa kita yang banyak itu susah untuk disatukan. Misalkan saja yang terjadi sekarang ini karena tidak puas dengan birokrasi, misalkan Papua Barat juga ingin melepaskan diri dari Indonesia. Demikian juga Timor Leste, dia akan dulu memisahkan diri dengan Indonesia. Jadi sebenarnya untuk mempersatukan benar-benar bersatu ini sebenarnya susah. Itu salah satu kelemahan Indonesia menjadi negara kepulauan. Faktor kewilayahan yang mempengaruhi
wawasan Nusantara adalah asas kepulauan atau archipelago principle. Artinya, pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuan yang utuh, sementara unsur perairan berfungsi sebagai penghubung bukan pemisah. Jadi, pulau-pulau yang ada di Indonesia ini kan banyak. Jadi, di antara pulau-pulau ini, di antara pulau-pulau daratan ini kan ada perairan, baik itu teluk maupun laut. Jadi teluk, laut, perairan ini merupakan penghubung dari pulau-pulau, bukan sebagai pemisah. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Tujuannya sebagai upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah bangsa dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Jadi segala kebijakan kita ini berupaya mempersatukan negara, suku-suku yang ada di wilayah Indonesia agar tetap bersatu. Perwujudan wawasan Nusantara ini ada di bidang politik. Artinya, kebulatan wilayah nasional merupakan satu kesatuan wilayah Indonesia. Kemudian bangsa Indonesia itu terdiri dari suku, bahasa, agama, merupakan satu kesatuan yang bulat. Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa senasib dan sepenanggungan. Artinya, bangsa Indonesia dulu mayoritas pernah dijajah oleh Belanda. Kemudian kehidupan politik di seluruh Indonesia merupakan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi penyelenggaraan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini penyelenggaraan negaranya ini semua berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, walaupun mereka, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai pulau. Kemudian bidang ekonomi. Kekayaan Nusantara adalah milik bersama bangsa. Artinya misalkan ada kekayaan Nusantara ini ada di Freeport ya. Freeport ini berada di Irian. Tetapi Freeport ini bukan hanya milik daerah setempat tetapi milik negara Indonesia. Milik bangsa Indonesia. Kemudian tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah. Artinya setiap daerah mempunyai hak untuk berkembang atau diperhatikan yang sama dengan daerah-daerah lain. Ya. Daerah terpencil ini seharusnya diperlakukan sama dengan daerah yang dekat dengan pusat ibu kota. Di bidang budaya, bangsa Indonesia adalah satu, ya. Sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Jadi budaya ada reog, kemudian ada kesenian daerah, itu merupakan corak. Itu menggambarkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai bangsa
dan hasilnya dapat dinikmati. Jadi sebenarnya kita itu tidak menutup diri dari kebudayaan asing, tetapi itu harus disaring. Kebudayaan itu cocok dengan jiwa bangsa Indonesia atau tidak. Kita ketahui jiwa bangsa Indonesia adalah Pancasila. Jadi disaring dulu, cocok dengan Pancasila atau tidak. Kemudian kesatuan pertahanan dan keamanan, bahwa ancaman terhadap satu pulau, satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Jadi kalau misalkan suatu daerah kecil, satu kota saja, itu dijajah oleh bangsa lain, berarti bangsa lain itu menjajah bangsa Indonesia. Ya. Ini ya, korupsi merupakan tindakan yang menyelewengkan amanah penggunaan uang rakyat yang dikumpulkan melalui pajak. Kesimpulannya, wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dan sebagai tujuan nasional mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian materi dari saya. Kalau ada pertanyaan atau mungkin ingin berdiskusi, silakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.